Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa di hari ini untuk sekali lagi melanjutkan perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui majelis ilmu dan melalui Kitabul Kabair, kitab yang mengumpulkan dosa-dosa besar yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah, yang diancam azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diancam dengan kehancuran oleh Allah jika dilakukan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memasuki dosa yang ke-21 dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya, di mana beliau mengatakan al-kabiratu al-hadiyatu wal-ishrun, dosa besar yang ke-21. Kata beliau as-sariqatu, atau pencurian, dosa yang diancam dengan kehancuran dan kemudian diancam dengan azab, diancam dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ketika seseorang mengambil apa yang menjadi milik orang lain dengan cara mengambilnya secara diam-diam dan kemudian merampasnya dari saudaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam firman yang Allah firmankan di surat yang kelima, dalam suratul Maidah ayat yang ke-38, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan begitu juga pencuri perempuan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka, jazaa'an bima kasaba, sebagai pembalasan dari apa yang mereka lakukan, yakni sebagai balasan dari perbuatan mencuri yang mereka lakukan. Jazaan, sebagai balasan,
Sebagian mufassirin mengatakan ay haddan, sebagai hukum had, sebagai hukuman dunia bagi kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan nakalan minallah, dan ini adalah bentuk siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang mencuri. Dan siksa yang dimaksud adalah siksa atau azab dunia sebelum azab akhirat. Sebelum azab yang dipersiapkan oleh Allah di dalam nerakanya, yang juga merupakan darul jaza. Neraka itu juga adalah tempat pembalasan, sebagaimana surga itu darul jaza, sebagaimana surga juga adalah tempat pembalasan. Surga adalah tempat pembalasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Sedangkan neraka itu adalah pembalasan, tempat di mana Allah memberikan pembalasan kepada orang-orang yang melanggar apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan aidi di sini, adalah kafful yad. Yang dimaksud dengan al-aidi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, itu bukanlah tangan secara utuh mulai dari ujung jari tengah sampai bahu, tidak. Tapi yang dimaksud itu adalah kafful yad. Yang dipotong adalah ma baina kaffil yadi, kata beliau, wadh-dhira', atau yang sering disebut dengan ar-rusghu di dalam bahasa Arab. Bahwa yang dipotong ketika seseorang mencuri dan pencuriannya memenuhi syarat. Sekali lagi, pencurian yang mengakibatkan seseorang harus kehilangan tangannya adalah pencurian yang memenuhi syarat untuk dipotong tangannya. Yang dipotong kemudian adalah ar-rusgh, ma baina kafful yadi wadh-dhira', bagian di antara telapak tangan dan juga lengan bawah, ini yang disebut dengan dhira'. Adapun lengan atas disebut dengan adud. Nah, yang dipotong adalah bagian di antara kaful yad dengan adh-dhira', dengan lengan bawah. Ini yang dipotong. Ini yang diputuskan ketika seorang muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah melakukan dosa besar, yaitu mencuri sesuatu dari saudaranya. Lakin para ulama mengatakan wali haddis sariqati syurut. Ketika ditegakkannya hukum had kepada para pencuri ini, maka had ini harus memenuhi syarat. Maka syarat yang pertama, kata mereka, syarat yang pertama, an yakuna akhdhu syai' ala haddil khufyah. Pencurian ini dilakukan secara diam-diam, tidak terang-terangan. Jika dilakukan secara terang-terangan, ini tidak disebut dengan mencuri. Di dalam Islam disebut dengan an-nahbu. Namanya apa? An-nahb, artinya merampas. Ya, atau mungkin kalau istilah sekarang ada yang mengatakan begal. Mungkin sebagian yang lain mengatakan perampokan atau yang semisal. Maka ketika dilakukan secara terang-terangan, maka tidak terkena ancaman hukuman had berupa potong tangan. Apa alasannya jamaah rahmatullah? Kenapa kalau diam-diam dipotong tangan, diam tidak dipotong tangan? Apa alasannya jamaah rahmatullah? Apa alasannya? Hah? Apa? Beda kejahatannya. Itu satu jawaban. Ada jawaban yang lain. Kalau terang-terangan ketahuan orangnya, sehingga nggak perlu dipotong tangan. Para ulama mengatakan
Oh, digebuk dulu, jangan digebuk. Ya, serahkan kepada pihak yang berwajib. Ya, kecuali digebuknya dalam rangka membela diri, itu masalah lain. Dan yang menjadi alasan kenapa tidak dipotong tangan kata para ulama, li'anna sahibal mal, karena pemilik harta jika dirampas hartanya secara terang-terangan, yumkinuhun najdah wal akhdhu ala yadihi. Dia bisa minta tolong sama orang lain atau dia merampas kembali apa yang menjadi haknya. Dengan kata lain apa? Membela diri. Dan Islam memerintahkan umatnya untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Meskipun harus kehilangan nyawa. Betul jemaah? Betul? Dan akan melakukan itu jika terjadi waliyadzubillah. Insyaallah lemas nih, beda. Insyaallah. Ya, mana yang lebih baik? Harta kita atau nyawa kita? Nyawa. Hah? Sebentar, Pak. Ini kebanyakan orang menyatakan apa? Nyawa. Betul, nyawa. Nyawa lebih berharga? Betul? Anda ulangi sekali lagi. Harta atau nyawa yang lebih berharga? Nyawa. Tapi kemudian ketika harta kita diambil dengan cara yang zalim, kita ini diperintahkan bukan membiarkan harta ini diambil, tapi mempertahankannya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari mengatakan, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Atau dalam riwayat yang lain, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Mereka-mereka yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya, karena berusaha mempertahankan jiwanya, fahuwa syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, fahuwa syahid. Tapi sedikit sekali di antara kaum muslimin yang kemudian melakukannya, berdalih bahwa nyawa lebih. Padahal ketika membela diri belum tentu mati. Belum tentu juga menang. Tapi resiko itu kemudian diganjar sama Allah dengan syahadah. Kalaupun harus kehilangan nyawa, syahid. Dan ini bukan masalah mana yang lebih penting. Tapi ini masalah di mana Allah mengajari kita, memerintahkan kita untuk mempertahankan hak. Dan tidak membiarkannya begitu saja, diambil oleh orang lain. Dan ini yang hilang di tengah kaum muslimin. Betul? Hah? Oh tidak juga. Oh ada juga ya, Masya Allah. Baik. Itu yang pertama. Kita lanjutkan dulu. Yang kedua, ayyakunal masruqa atau ayyakunal masruqu muhtaraman. Yang kedua, benda yang dicuri itu adalah benda yang muhtaram, benda yang dimuliakan, yang dijaga oleh pemiliknya karena bernilai, Dan jika yang dicuri ini, kata para ulama, an yakuna syai' ghairu muhtaramah, kalau perkara itu, benda tersebut itu bukan sesuatu yang dimuliakan, bahkan tidak punya kemuliaan sedikit pun. Contoh kata mereka, ka'alatil lahwi, seperti alat-alat permainan, alat-alat musik atau yang semisalnya. Wal khamr, kemudian juga khamr atau yang semisalnya, benda-benda yang memang tidak ada nilainya di dalam Islam, maka ketika dicuri tidak ada hukuman apapun bagi pencurinya. Karena dia mencuri sesuatu yang memang tidak ada nilainya bagi hidup seorang mukmin. Bahkan kalau hadirin ya menjumpai ada alat musik misalkan, dan
mengambilnya, membuangnya, atau menemukan botol khamr, mengambilnya kemudian membuangnya, antum sama sekali tidak berdosa, bahkan dapat pahala. Dan ketika pemiliknya menuntut ganti rugi, tidak wajib menggantikan kerugian sedikit pun. Jadi kalau nemu misalkan contoh rokok misalkan, nemu rokok nggak ada orangnya, ambil buang, perlu ganti rugi tidak? Perlu ganti rugi tidak? Disebut pencuri tidak? Tidak. Meskipun itu punya orang lain, karena nggak ada kehormatannya benda ini. Meskipun pemilik yang datang nuntut, tidak ada kewajiban ganti rugi. Wah, saya lihat wajah-wajah yang, wah, kalau begitu, ya, sahih. Ya, waduh, nggak usah waduh, nggak usah waduh. Ya, dan ini hak, ini perkara yang hak. Betul. Ini diizinkan di dalam syariat. Dan tidak termasuk pencuri. Meskipun diam-diam mengambilnya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, an yakunal masruq lahu nisab. Yang dicuri itu sudah memenuhi nisabnya. Benda yang dicuri yang kemudian membuat pencurinya berhak dipotong tangan adalah yang mencapai nisabnya. Jadi bukan zakat saja yang capai nisab. Ya, tapi benda curian pun harus, baru pencurinya berhak dipotong tangan. Berapa nisabnya? 1/4 dinar, tulis 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. 24 karat. Nilainya saat ini. Nah, maka berapa nilainya kalau dalam perhitungan uang masa kini berapa? 1 dinar dulu berapa? Anggap 1 juta, 4.250 bagi 4. Sok atuh dikotret jamaah. 1.050.000. Kalau nilai barangnya mencapai nilai 1.050.000, baru pencurinya jika tertangkap dan memenuhi syarat yang lainnya, baru kemudian dihukum had dengan dipotong tangannya. Kalau di bawah 1 juta, maka tidak ada hukuman apapun. Illa kecuali kata para ulama, hakim melihat bahwa orang ini perlu dihukum dengan hukuman yang lain. Namanya ta'zir namanya. Hakim yang membuat hukumnya. Oh, mencuri misalkan ayam, hukumannya ini, tapi tidak potong tangan. Nah, di negeri kita mencuri tidak sampai nilai 1 juta, bahkan dihukum mati kalau di kita. Oleh siapa? Oleh masyarakat. Seakan dosa yang dilakukannya itu seperti dosa pembunuhan. Padahal hanya mencuri ayam. Saya tidak membenarkan ini. Padahal yang dicuri cuma ayam. Kadang-kadang yang dicuri cuma jemuran. Kadang-kadang yang dicuri cuma buah-buahan. Tapi harus diganjar dengan kematian. Agama apa ini? Iman seperti apa ini? Harus menghilangkan nyawa saudaranya demi sesuatu yang sangat remeh. Dan ini kezaliman yang akan dituntut oleh Allah kelak di akhirat. Tidak boleh. Nah, yang terjadi sekarang, pencuri kelas kelas tiri dihukum, kelas tiri dihukum berat, dihukum
Dihukum teri. Dihukum. Maka inilah yang kemudian mendatangkan laknat dan murka Allah kepada kaum yang menghukum para pencurinya dengan cara seperti ini. Di mana Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di hadis atau dalil yang ketiga di dalam kitabnya. Kita ke situ dulu. Ya, sebelum hadis sebelumnya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah anaknya Muhammad mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Sebagai isyarat bahwa tidak ada belas kasihan, siapapun pencurinya terbukti dan memenuhi syarat, dia berhak dihukum. Termasuk dalam hal ini kata Nabi, andaikan, dan ini tidak pernah terjadi, putrinya Nabi Muhammad SAW mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah SAW. Dan hadis ini adalah penggalan dari hadis syafaatnya Usamah. Ketika Usamah dibujuk oleh sebagian orang meminta Nabi memaafkan pencuri dari kalangan Bani Makhzum. Dari kalangan terpandang dari orang-orang Quraisy, mencuri. Bilang sama Usamah, coba bilang sama Rasulullah SAW, jangan sampai dipotong tangan. Ya, kenapa jangan sampai dipotong tangan jemaah? Jemaah? Hah? Kalangan terhormat terpandang. Dan ini tabiat mereka. Kalau punya kedudukan, jadi penjahat, gak mau dihukum. Betul? Betul? Apalagi dihukum berat, gak mau. Itu sudah dari zaman dulu. Maling gede-gedean tapi gak mau dihukum. Dan minta syafaat kepada Usamah. Kenapa kepada Usamah? Karena Usamah adalah kesayangannya Rasulullah SAW. Betul? Jemaah, apa julukannya Usamah? Jemaah, sok jemaah, dijawab dulu. Hah? Ahsan, hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya Nabi Muhammad SAW. Julukan Usamah di tengah para sahabat itu hibbun Nabi. Anak sosok yang dicintai sama Rasulullah SAW. Orang-orang ini tahu Usamah punya kemungkinan bisa membujuk siapa? Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban, atashfa' fi haddin min hududillah. Apakah engkau ingin memberikan syafaat dalam satu hukuman di antara hukuman-hukuman Allah kepada para pelaku kejahatan? Cuma kalau sudah terbukti dan memenuhi syarat, tidak ada gunanya memberikan syafaat. Maka Nabi kemudian naik mimbar dan mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ahlaka man kana qablakum, hancur binasa kaum sebelum kalian itu, annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh. Kalau ada orang mulia yang mencuri, terhormat yang mencuri, ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, dibebaskan. Wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihil had. Kalau yang mencurinya orang lemah, maka ditegakkan hukum had kepada mereka. Dan Nabi kemudian mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah anak saya sendiri, Fatimah, dan gak ada anak atau perempuan atau wanita yang lebih mulia dari Fatimah. Pada saat itu, kalaulah dia putri Rasulullah SAW,
itu kemudian mencuri, laqatta'tu yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangan. Begitulah keadaan mereka-mereka yang membiarkan orang-orang mulianya mencuri dan menghukum seberat-beratnya manusia-manusia yang lemah di antara mereka. Halak, binasa, hancur. Dan itu yang akan terjadi. Itu syarat yang keberapa jamaah rahmatullah? Yang ketiga. Syarat yang keempat. Syarat yang berapa? Keempat. An yu'khadzal masruqu min hirzihi. Benda curian ini diambil dari tempat penyimpanannya. Kalau digeletakkan seperti sebagian orang ini, ya sering terjadi. Sepeda harga 40 juta, 50 juta taruh di dekat pagar. Jemaah, betul? Digantung. Kemudian hilang. Ini pencurian atau bukan? Ini tidak disebut pencurian. Karena nggak disimpan. Yang berhak mendapatkan hukuman potong tangan itu yang mengambil benda berharga ini dari tempat penyimpanannya, yang terjaga, yang tersembunyi. Dijaga. Dari dalam rumah misalkan. Dari dalam kamar misalkan. Atau dari dalam kotak apa itu namanya? Brankas misalkan. Atau di tempat-tempat yang sulit untuk mengambilnya. Baru itu memenuhi syarat. Kemudian kalau nilainya 1/4 dinar dan seterusnya dengan syarat-syarat yang sebelumnya, maka baru kena had potong tangan. Kalau ngambil dengan mudahnya, motor kadang disimpan dengan kunci-kuncinya. Betul tidak jemaah? Helmnya disimpan di situ, jadi disediakan kunci helm. Jaket kadang digantungkan di situ. Udah sempurna. Iya. Kata maling ini rezeki. Iya, sahih. Maka tidak punya hak kemudian orang yang kehilangan ini menuntut pencurinya dipotong tangan. Kesalahan sendiri. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya jamaah rahmatullah. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Salat Isya, setelah adzan Isya. Tafadhal. Bismillah. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan syarat yang 5. Nah, yang terakhir tadi apa? Tempat itu diambil dari tempat penyimpanannya. Nah, kemudian syarat berikutnya. Syarat yang kelima itu adalah la budda min thubuti as-sariqah. Itu wajib ada usaha atau kepastian dari pencurian yang dilakukan oleh seseorang itu. Imma, kata para ulama, bisyahidaini adlain. Imma dipastikan bahwa seseorang itu mencuri dengan persaksian 2 saksi yang adil, au bi iqraris sariq nafsuhu, atau pencuri itu kemudian mengakui bahwa dia telah melakukan pencurian. Jika tidak ada saksi dan kemudian sang pencuri tidak mengaku, maka tertuduh ini, tersangka ini tidak boleh kemudian dijatuhi hukuman had. Sebagaimana seorang penzina tidak boleh dihukum rajam jika apa? Tidak ada 4 saksi yang menyaksikannya langsung. Meskipun ada 1 yang menyaksikan, meskipun ada 2 yang menyaksikan, meskipun ada 3 orang yang menyaksikan, kurang 1 orang, maka persaksian mereka tidak diterima dan pelaku zinanya tidak boleh dihukum had. Dan yang terakhir jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, syarat yang terakhir
anna sahibal masruq, pemilik harta yang dicuri, yutalibu minhu bimalihi, dia menuntut kepada hakim bahwa sang pencuri dihukum karena telah mencuri hartanya. Ada tuntutan dari pemilik harta. Jika tidak ada, maka hukum had itu tidak ditegakkan kepada pencuri. Seperti misalkan pemilik barang mengikhlaskan, sudah, ana ridho, sudah, hilang, diambil silahkan, sudah, kelas. Ana nggak menuntut apa-apa. Ya, maka ini membuat pencurinya kemudian tidak berhak untuk dipotong tangan. Hukum had, potong tangannya gugur. Tapi kemudian jika sudah diadukan, namun di tengah-tengah pemilik harta ini mengurungkan niatnya untuk menegakkan apa? Hukum had, maka digagalkan atau tidak? Jamaah, digagalkan atau tidak? Kalau nggak jadi, dilihat karunya, waduh ternyata butuh, digagalkan atau tidak? Hah? Kalau nggak jadi, sudah nggak jadilah, digagalkan atau tidak? Siapa yang bilang digagalkan? Angkat tangan. Siapa yang bilang tidak digagalkan? Bisa ana salah ningali gitu. Yang mengatakan digagalkan kenapa? Hah? Sebentar. Dituntut. Nih hukum, saya minta dia dihukum atas pencuriannya. Tapi di tengah-tengah bilang, oh kelas, nggak usah lah Pak Hakim, nggak usah, kasihan. Ternyata dia butuh. Digagalkan atau tidak? Hah? Digagalkan. Kenapa? Karena pemiliknya tidak itu alasannya. Yakin? Ikhlas? Jadi ikhlas itu. Digagalkan? Yakin digagalkan? Ya, maka keyakinan antum salah, Pak. Kan ini pernah terjadi kepada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Sofwan ibnu Umayyah. Ketika dia mengadukan salah seorang yang mencuri hartanya, di tengah-tengah setelah dilaporkan kepada Nabi, dia iba kepada pencurinya dan meminta kepada Rasul untuk menghentikan hukuman potong tangan. Maka Nabi tidak menerima permintaannya tersebut. Dan hukumnya tetap ditegakkan. Sebagaimana mereka-mereka yang dituduh zina atau mengaku berzina, kemudian di tengah-tengah setelah diterima pengakuannya oleh hakim, dia mengundurkan diri dan menarik dirinya dari proses penghukuman had, maka itu pun ditolak. Hukum harus tetap ditegakkan. Makanya hati-hati jika ingin melaporkan kejahatan kepada hakim di dalam Islam. Kalau kira-kira ada perasaan iba kepada pelaku kejahatan ini, jangan dilaporkan, maafkan. Tapi juga jika sudah dilaporkan kepada hakim, maka tidak ada jalan kembali. Tidak ada. Hukum Allah harus ditegakkan. Ya, apalagi dalam masalah curi mencuri. Betul tidak jemaah? Jemaah, banyak nggak yang mencuri? Banyak tidak orang yang mencuri? Banyak. Kenapa orang mencuri? Bakatku butuh atau hawa nafsu? Hawa nafsu. Atau karena kebutuhan? Dua-duanya, Masya Allah. Hawa nafsu dan mana yang lebih besar? Kebutuhan atau hawa nafsu? Hawa nafsu, bukan kebutuhan. Kenapa? Kalau hawa nafsu jadi rutinitas, jadi istiqomah di atas
kejahatan. Iya, di atas kebatilan, di atas kemungkaran, di atas kemaksiatan. Itu tanda seseorang melakukannya karena hawa. Tapi kalau karena kebutuhan, sekedarnya ketika kebutuhannya selesai, lanjut. Itu hawa nafsu. Tapi kalau sudah selesai, kebutuhannya terpenuhi, selesai. Maka seorang hakim bisa kemudian memberikan syafaat dalam perkara yang seperti ini. Sebagaimana syafaat yang diberikan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, selama 1 tahun pencuri tidak ada yang dipotong tangan. Kenapa? Karena semuanya kelaparan. Sehingga orang saling mencuri satu sama lain. Muslim di zaman sahabat, karena masa berat, masa sulit, masa paceklik, sehingga mereka tidak sanggup untuk makan, mereka harus mencuri untuk makan. Maka tidak ada potong tangan selama 1 tahun. Karena alasannya itu bisa diterima. Jemaah, alasan yang bisa diterima. Makanya hati-hati ketika menghukumi sebuah kasus kejahatan atau seorang penjahat. Jamaah rahmatullah, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya, dalil yang berikutnya, yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya. Hadis ini adalah hadis yang juga sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang menjadi dalil besarnya kejahatan mencuri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sampai melaknat pelakunya, di mana Nabi mengatakan la'anallahu as-sariqa alladzi yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat seorang pencuri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pencuriannya. Ketika dia mencuri 1 butir telur, satu apa? Nilainya berapa 1 butir telur? 2.000, ini apal. 1 butir itu berapa? 2.000. Kenapa kemudian Nabi mengatakan tuqta yaduhu, dipotong tangannya, padahal kita tahu bahwa nisab pencurian itu 1/4 dinar. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, lianna sariqatu syai'at tafih, mereka yang mencuri benda-benda yang remeh, qad tuaddi ila sariqatin ukhra yujibul qata', bisa mengantarkan seseorang kepada pencurian yang lain yang kemudian membuat dia wajib untuk dipotong tangannya. Semua itu dimulai dengan sesuatu yang kecil. Dulu nyurinya telur, sekarang nyurinya apa? Ayamnya. Besok nyuri apa? Kandangnya sekandang, ayamnya diambil semua. Besok nyuri apa? Mobil dan ayam-ayamnya. Dan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika dia mencuri telur, di kemudian hari dia bisa melakukan pencurian yang membuat tangannya bisa dipotong. Ketika seseorang mencuri telur saja, itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang yang mencuri dengan pencurian yang jauh lebih besar? Dan banyak di antara kita yang menganggap bahwa kita ini bukan pencuri, padahal sadar tidak sadar mencuri dalam pekerjaannya. Mencuri waktu, mencuri kesempatan, mencuri semua apa-apa yang bukan miliknya dari saudara-saudara muslim yang ada di sekitar. Banyak orang itu yang mencuri tapi dia tidak sadar. Ya, saya mau tanya sekarang, kalau seorang pegawai boleh tidak menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingannya pribadi? Ketika dia pakai pencuri, bukan? Pencuri, maling. Telepon pribadi. Apalagi jemaah?
yang biasanya terjadi? Bensin perusahaan punya dia bukan? Bukan, tapi dipakai untuk kebutuhan pribadinya. Pencuri bukan? Pencuri. Makanya hidupnya nggak berkah. Ini saya lihat sendiri. Pokoknya ini perusahaan paket terkenal di Indonesia. Udah nggak usah dipikir-pikir. Udah apa naon kira-kira jangan. Mobil paketnya dimiringkan di jalan yang miring oleh supirnya. Kemudian apa? Disedot bensin. Segini 1 liter. Botol yang 1 liter itu sampai full. 1,5 itu ya. 1,5 liter. Yang aqua yang gede, ya botol air lah pokoknya. Sampai full. Setelah full ditutup, balikan lagi mobilnya jalan. Pencuri bukan? Pencuri. Maling bukan? Maling. Berhak potong tangan tidak? Nah gitu pinter. Betul. Gak sampai nisab. Gak sampai nisab. Gak potong tangan. Tapi pencurian bukan? Pencurian. Kapan kita sadar jamaah rahmatullah bahwa tidak jarang kita mengambil hak orang lain. Kita mencuri apa yang menjadi milik orang lain. Ya. Kalau dalam ukuran sama, pencuri juga. Ngomongnya A, ngomongnya apa? Kalau baju apa? XL, ukuran aslinya X, L-nya nggak ada. Itu namanya pencuri, pengkhianat. Hati-hati jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Dalil yang lainnya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang penzina ketika dia berzina, dia berada dalam keadaan beriman. Ketika dia sedang maksiat, tidak dihukumi mukmin. Bahkan dalam hadis yang lain, imannya diangkat sama Allah kadzullah, seperti naungan di atas kepalanya. Ini iman. Dan imannya baru kembali ketika dia selesai dari kemaksiatan. Makanya kalau mati sedang maksiat nih, sedang zina, itu berarti mati dalam keadaan apa? Imannya sedang dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Begitu juga kata Nabi, wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang itu mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wala yashrabul khamra. Tidaklah seseorang itu meminum khamar itu dalam keadaan dia beriman. Dicabut imannya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, lakinna taubata ma'rudatun ba'du. Akan tetapi taubat akan ditawarkan kepadanya setelah dia melakukan kemaksiatan itu. Tapi ketika bermaksiat, tidak ada iman. Dia berbuat kekejian dalam keadaan imannya tidak ada di dalam dadanya, dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini keadaan yang menunjukkan bahwa dosa-dosa ini sangat berbahaya bagi iman seseorang. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam riwayat ini, dengan tambahan yang tadi minum khamar, itu Rasulullah SAW itu sedang membicarakan usulul mafasid ats-tsalatsah. Pokok kerusakan yang ada di tengah-tengah manusia yang jumlahnya ada 3. Pertama apa? Zina. Dan zina itu istibahatil furuj. Perbuatan yang menghalalkan kemaluan yang tadinya haram hukumnya. Dan ini merusak kehormatan dan keturunan. Ini pokok kerusakan. Kalau sudah ada zina, rusak. Kalau sudah ada zina, rusak. Keturunan ke bawahnya rusak. Makanya para nabi dan rasul dipilih sama Allah dari garis keturunan yang tidak ada zina sama sekali. Paham maksudnya jemaah? Kenapa?
Karena garis keturunan yang tidak ada zinanya baik. Makanya para ulama bilang kalau antum ingin menikah, cari pasangan dari keluarga yang tidak dikenal sebagai para penzina. Jadi nikah itu bukan hanya lihat perempuannya, jangan lihat laki-lakinya, tapi lihat garis keturunannya. Lihat, ini orang baik-baik bukan? Perempuannya baik-baik tidak? Laki-lakinya baik-baik tidak? Kalau enggak, jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan siapapun, salah sendiri. Tapi saya mau tanya, ini pernah difikirkan tidak waktu menikah? Murora, yang penting aku mencintai dirimu, titik. Maafi, cinta itu hanya di awal. Cinta itu hanya di awal, menggebu-gebu setelah menikah hilang. Gak ada, itu omong kosong. Betul tidak bapak-bapak? Masya Allah. Yang tersisa adalah iman yang akan membuat seseorang tetap memberikan rahmat kepada pasangannya. Sudah, itu yang penting. Makanya Nabi nyuruh milih apa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Cari yang agamanya bagus, kamu beruntung. Karena yang agamanya bagus sadar, mau suaminya kehilangan kebaikan, kehilangan pesonanya, terlihat tidak baik lagi di mata istrinya, dia akan tetap melakukan yang terbaik bagi suaminya. Begitu juga sebaliknya. Sudah, jangan terjebak di dalam angan-angan dan mimpi-mimpi kosong. Ini bukan film jemaah, ini kehidupan nyata. Paham maksudnya jemaah? Yang sudah menikah paham. Yang belum menikah paham tidak? Angkat tangan yang belum menikah. Gak usah malu, kenapa? Antum belum. Yang belum pisan ini belum pisan menikah. Kelak antum akan faham insyaallah ta'ala. Menikah makanya cepat-cepat. Dan semoga Allah mudahkan insyaallah. Ya. Itu pokok kerusakan yang pertama, zina. Yang kedua adalah minum khamar. Alladzi yufsidul aqla, yang merusak akal seseorang. Kalau akal sudah rusak, maka sisa perbuatannya pasti rusak. Makanya Nabi menamai minuman ini dengan apa? Ummul khaba'ith, ibunya semua keburukan kejahatan. Minum khamar. Mau zina minum khamar, mau mencuri minum khamar, mau merampok minum khamar, mau bunuh orang minum khamar. Semuanya minum khamar. Betul tidak? Hah? Ini wakil terjadi. Sahih. Jualan padahal jemaah. Minum khamar juga, ajib. Jualan asal. Kenapa minum khamar? Wallahu a'lam. Tapi ini wakil. Terus berharap rizkinya lancar, dagangannya laku, berharap hidupnya berkah dengan cara itu. Ini ibunya kerusakan. Kemudian yang ketiga apa jemaah rahmatullah? Mencuri. Ini juga pokok kerusakan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena pencurian itu perkara yang paling sering dilakukan untuk mengambil hak orang lain. Dan semuanya itu membuat seseorang kemudian kehilangan iman. Kehilangan iman. Meskipun Rasul kemudian mengatakan setelah itu taubat itu ditawarkan kepada mereka. Artinya ada kesempatan untuk bertaubat. Tapi siapa yang menjamin kemudian seseorang bisa memiliki kesempatan untuk bertaubat ketika dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan? Kemudian dalil yang berikutnya jamaah rahmatullah. Dan ini dalil yang terakhir dalam perjumpaan ini. Nabi Muhammad SAW dari sahabat Salamah ibnu Qais radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala innamahunna arba. Ketahuilah bahwa larangan di dalam Islam itu ada 4. Yang paling besar larangan itu ada 4. Yang pertama, alla tusyriku billahi syai'an. Kalian tidak menduakan Allah dengan satu apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Janganlah kalian menghilangkan nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, kecuali dengan hak Islam. Yang ketiga, wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tasriqu, janganlah kalian kemudian mencuri, mengambil harta orang lain. Itu di antara larangan terbesar yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Dan semestinya seorang mukmin kemudian menjauhi dirinya dari 4 perkara yang terlarang ini. Maka ketika seseorang menjauhkan diri dari 4 perkara ini, maka dia pasti selah di dunia dan di akhirat. Dan para sahabat itu dibaiat sama Nabi dengan perjanjian-perjanjian ini. Mereka tidak menduakan Allah, tidak kemudian menghilangkan nyawa, tidak berzina, dan tidak mencuri. Orang mukmin itu tidak maling. Orang mukmin itu bukan maling. Bayangkan, sebagian orang mengatai masyarakat yang dipenuhi kaum muslimin ini dengan istilah, dengan kata bahwa masyarakat muslim ini para pengkhianat, tukang tipu. Bayangkan coba. Karena memang terlalu banyak di antara kaum muslimin yang kemudian apa? Berkhianat, menipu saudaranya dan mengambil hak ketika mereka tidak menjalankan Islam. Kalah sama orang kafir. Sebagian kecil orang kafir. Di Jepang itu payung ketemu di jalan, nggak ada yang berani ngambil. Payung itu 1/4 dinar atau tidak? Berharga atau tidak? Ya biasa aja. Harganya berapa? 40.000, 30.000, 30.000. Berapa lagi? Paling mahal berapa? 100.000. Sampai 1/4 dinar. Tapi orang-orang di Jepang itu nggak ada yang berani mengambil payung siapapun. Coba kalau di Indonesia ada payung geletak. Lebar, bisi mubadzir. Apa? Sendal di mana? Di masjid. Aman atau tidak sendal di masjid? Anda ulangi sekali. Sendal di masjid aman atau tidak? Subhanallah, ijma. Bayangkan coba, antum bayangkan di masjid kita meyakini bahwa sendal kita tidak aman. Astagfirullah. Apa kita ini? Apalagi kalau sendalnya bagus. Aman tidak? Dibawa kemana itu sendal baru? Plastikin bawa kemana? Penitipan taruh paling bawah, paling pojok. Kalau enggak dibawa masuk kemana? Ke masjid. Kenapa? Takut? Antum tinggal di tengah-tengah masyarakat apa? Nasallallahu alaihi wasallam. Itu yang terjadi ketika orang-orang beriman tidak takut mengambil hak orang lain. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan Anda persilakan. Falyatafadhal. 1, 2, 3. Khalas, yallah. Bismillah. Antum dulu, yallah. Amin. Satu kali mencuri. Jadi nggak dicicil. Sani soben gitu enggak. Setiap kali mencuri memenuhi syarat baru dipotong. Jika tidak khalas, tidak dihitung. Wa iyyakum. Barakallahu fik. Silakan pertanyaan kedua siapa tadi? Yang di tengah-tengah siapa tadi? Oh, lagi nulis. Masya Allah. Udah langsung ke antum dulu. Antum nulis saja. Yallah. Waalaikumsalam. Fadhal.
Kalau secara syar'i halal. 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 Meskipun yang lebih baik adalah menukarkannya kembali dengan pemiliknya yang asli. Tapi secara indikasi boleh halal. Enggak ada masalah. Iya, halal. Halal. Dan benda-benda yang nilainya tidak seberapa dan kemudian tergeletak di jalan, entah di mana, di masjid atau di mana, misalkan berhari-hari nggak ada yang diambil sama kita, boleh tidak? Boleh. Boleh. Boleh jemaah. Misalkan di jalan nemu uang misalkan berapa? 5.000. Ambil jangan? Oh, ambil. Ini langsung gitu ambil. Alasan alasan mengambil kenapa? Harus ada alasannya. Gak ada pemiliknya, tidak diketahui pemiliknya, nilainya tidak seberapa. Kalaupun orang kehilangan tidak akan memadaratkan dirinya dengan berlebihan dan seterusnya, maka boleh diambil. Boleh diambil. Meskipun kalau antum wara, kalau antum memilih untuk wara, maka mengambilnya itu jauh lebih, tidak mengambilnya jauh lebih baik. Insyaallah taala. Nah, ya Pak Haji, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji. Ya. Mencuri ketika kecil, sudah balik belum? Yang dicuri berharga atau tidak? Apa katanya? Dengar dulu. Oh. Apa sebentar? Ini mencuri apa? Rumah, mobil, atau motor ketika kecil? Berarti tidak berharga. Betul. Iya. Taib. Betul. Nah. Apa gimana? Wah, Masya Allah, berat ini. Karena jawab yang pertama aja. Taib. Adapun dosa karena dia ghairu mukallaf, maka dia tidak dibebani taklif. Tidak. Dan yang bertanggung jawab jika anak itu kemudian sampai sering mencuri atau kemudian mencuri itu karena kelalaian orang tuanya, maka orang tuanya yang bertanggung jawab. Ya. Dan ketika kemudian sudah besar, apa yang harus dilakukan? Apakah mengembalikannya? Jika mampu mengembalikannya, kembalikan. Jika tidak mampu mengembalikannya, minta maaf. Jika tidak bisa melakukan keduanya, cukup mendoakan orang yang pernah dizoliminya dulu. Maka selesai masalahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang mencuri dari kaum muslimin, maka apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mengembalikan apa yang menjadi hak kaum muslimin. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna rijalan yatakhawaduna fi malillah. Ada orang-orang yang sibuk mengambil harta Allah, yakni harta kaum muslimin. Maka kelak di akhirat dia berhak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar kehormatan kedudukan satu harta, maka semakin besar dosanya. Dan harta yang paling haram untuk diambil itu harta siapa? Hartanya Allah, hartanya kaum muslimin. Ngambil uang zakat, ngambil haknya kaum muslimin, ngambil uang infak, ngambil hartanya anak yatim. Sebagaimana yang dilakukan oleh ribuan orang yang mengurus anak yatim. Uang yang masuk mereka makan, masuk ke dalam kantong mereka sendiri. Iya. Sahih itu. Di kota ini saja ada ribuan rumah yatim, tapi kata dinas sosial itu yang betul-betul rumah yatim gak sampai 200. Sisanya apa? Wallahu a'lam. Siapa lagi yang bertanya langsung? Antum, kemudian antum. Fadhal. Waalaikumsalam.
Hakim itu punya hak untuk menerapkan hukum yang pantas bagi pelaku kejahatan. Kalau hakim melihat bahwa kematian itu yang pantas didapatkannya dan kemudian memberikan efek jera kepada yang lain, maka dia punya hak menghukum misalkan orang yang mencuri uang kaum muslimin dihukum mati, punya hak. Ini namanya ta'zir. Ya, begitu juga hukum had yang lain yang bukan, misalkan contoh, pencuri mencuri terus, curi terus, sudah potong tangan, sudah potong kakinya. Karena kalau tangan sudah dipotong, kemudian berikutnya apa? Kakinya yang dipotong. Masih mencuri juga, maka bisa jadi hukuman terakhirnya adalah kematian. Seperti orang yang minum khamar terus, didera, berkali-kali didera lagi nggak kapok. Maka hukuman berikutnya, hakim punya hak untuk menghilangkan nyawanya. Dan semua itu tanggung jawab siapa? Hakim. Makanya jadi hakim itu berat. Nah, dan kata Nabi Muhammad SAW, hakim, 3 hakim. Kalau ada 3 hakim yang masuk surga itu cuma apa? Cuma 1, yang 2 masuk neraka. Hati-hati, ya. Dan jangan juga kemudian merendahkan, menghinakan, mencaci maki para hakim. Antum tidak tahu beban apa yang ditanggung oleh mereka. Seenaknya bilang, wah gak balik, tebecus. Antum tahu apa? Kita tahu apa? Bisa apa? Dan sanggupkah kita bertanggung jawab kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tanggung jawab yang ditanggung oleh mereka para hakim yang memutuskan hukuman-hukuman bagi para pelaku kejahatan. Ya, Allah taala bisa. Siapa lagi tadi antum? Erol. Ya gimana, siapa yang mengaku? Siapa yang mengaku? Ya, bukan di prank. Itu mungkin terjadi, betul. Kalau begitu kasusnya dan nilai uangnya itu tidak terlalu besar, maka boleh diambil. Tapi jika antum kemudian atau siapapun kemudian mengsedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik. Ya. Sekali lagi, kalau nilainya tidak terlalu berharga, bukan nilai yang besar atau mencapai misalkan derajat 1/4 dinar misalkan minimal, boleh diambil. Ya, wallahu taala alam bishawab. Nah, saya jawab dulu pertanyaan yang masuk melalui kertas. Yang pertama, membela hak yang hubungannya dengan warga Palestina yang tanahnya dirampas oleh Zionis Yahudi. Apakah lebih baik mempertahankan hak walaupun beresiko kematian atau berhijrah? Dalam kondisi mereka sekarang fathbutu. Dalam kondisi mereka sekarang, mereka harus teguh berdiri mempertahankan hak mereka dan menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala semampu yang bisa mereka lakukan. Dan ketika mereka mati, maka mereka mati syahid karena sudah terjadi peperangan. Yang mereka rasakan sekarang ini peperangan. Sudah berjumpa, berhadapan dengan musuh. Dalam kondisi seperti ini sudah tidak ada hijrah lagi. Tapi yang ada apa? Sabat. Hadapi apapun yang terjadi. Ya. Dan yang harus kita sadari bersama-sama jamaah rahmatillah Allah, bahwa sebetulnya yang berada dalam kondisi yang berbahaya adalah kita. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mereka. Wallah, kita ini yang bahaya sebetulnya. Apa yang akan kita katakan nanti di hadapan Allah ketika kita hanya bisa menyaksikan saudara-saudara kita menjumpai kematian mereka tanpa kita bisa berbuat apapun. Sudah, nggak usah sibuk memperdulikan ini itu, udah khalas, itu masalah-masalah dunia. Tapi pertanyaannya apa yang akan kita katakan di hadapan Allah nanti? Ketika kita sebagai seorang muslim nggak bisa berbuat apapun, bahkan doa pun tidak. Kita nggak bisa bohong bahwa ingat untuk mendoakan mereka itu kadang-kadang, tidak selalu. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah ketika Allah bertanya apa yang kalian lakukan untuk saudara-saudara kalian?
Kita nggak bisa menghindar. Kenapa? Karena kita tahu. Beda kalau kita tidak tahu ada saudara kita menghadapi musibah besar, dihabisi oleh musuh-musuhnya. Kita nggak tahu. Itu masalah lain. Sekarang seluruh dunia tahu. Seluruh muslim di dunia manapun tahu. Bahwa ada saudara-saudara mereka yang sedang dizolimi dengan sebesar-besarnya kezaliman. Apa yang bisa kita lakukan? Hah? Masing-masing menjawab di dalam hatinya. Ya. Maka sebetulnya kita yang berbahaya, bukan mereka. Adapun mereka itu menghadapi takdir terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kematian mereka syahadah. Kehidupan mereka mulia karena mereka berhadapan dengan musuh-musuh Allah mempertahankan apa? Iman. Mempertahankan din. Ini bukan masalah dunia, ini masalah agama. Nah, ini bukan masalah dunia, ini bukan masalah perebutan wilayah, ini masalah din. Ini masalah agama. Yang musuh-musuh Allah inginkan dari kita apa? Menganggap ini masalah dunia. Bukan, ini masalah din. Ini masalah agama, ini masalah akidah. Ya. Dan setiap orang yang beriman akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, rokok itu haram. Tapi apabila kita melihat orang sedang merokok dan secara terang-terangan merampas dan membuangnya hingga terjadi perkelahian dan yang merampas itu tewas, apakah syahid? Ini mati kok konyol. Olas itu jawabannya. Ini kebanyakan nonton sinetron ini. Ya. Pernah terjadi ya. Ada, ini terjadi. Orang merampas rokok dari orang yang sedang merokok. Diambil, diinjak. Buk. Terus yang merokoknya enggak terima. Terus kata yang ngerampasnya, "Mau apa?" Oh. Enggak terjadi kematian, itu enggak ada perkelahian atau apapun. Cicing non direbut tenanon. Oh lah selesai masalahnya. Oh lah selesai masalahnya. Serius ini kejadiannya tadi angkot. Iya. Yang merampas itu aparat pemerintah. Sudah selesai. Nggak terjadi apapun. Ini berlebihan. Merampas, perkelahian, kemudian tewas. Apa ini? Tapi kalaulah sampai terjadi, maka tidak ada kebaikan dalam kematian. Kenapa? Karena jelas ini mendatangkan kemudaratan. Ya. Dan Islam mengajari kita ketika ingin melakukan maslahat, kalau madarat yang jauh lebih besar nggak boleh dilakukan, ditahan. Ya, Wallahu ta'ala besok. Kemudian pertanyaan terakhir, ada si fulan, kalau seandainya ada si fulan dituduh maksiat dan aibnya disebarkan ke orang lain, apakah si tukang gosip akan terkena ganjarannya? Jelas. Mereka kata Nabi Muhammad SAW, tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu wa in kana fi jawfi baitihi atau kama qala Nabi SAW. Mereka yang mencari-cari aib saudaranya dan kemudian menyebarkannya, maka Allah akan mencari-cari aibnya, membongkar aibnya meskipun dia ada di dalam rumahnya. Pasti ada balasannya dari perbuatan yang dia lakukan. Dan menyebarkan aib saudaranya ini adalah perbuatan dosa besar. Dosa besar. Apalagi saudaranya sudah bertobat, masih tetap disebarkan aibnya. Ya, ini jauh lebih besar. Makanya jangan sibuk dengan aib orang lain. Orang kafir yang menyebarkan aibnya. Ya tetap dosa. Karena orang muslim itu tidak boleh berbuat zalim kepada orang kafir. Antum pikir agama Islam ini adalah agama yang mengizinkan seorang muslim menzalimi orang kafir? Enggak boleh. Kalau memang aib itu tersembunyi, enggak boleh membongkarnya dan menyebarkannya meskipun dia kafir. Beda dengan ketika aibnya itu sudah terang-terangan. Kalau aib itu terang-terangan, semua orang tahu, bahkan kita diizinkan menyebutkan namanya. Boleh. Si fulan tuh yang tukang zina misalkan. Boleh. Kalau sudah terang-terangan. Tapi kalau tersembunyi nggak ada yang tahu, kemudian kita sebarkan, ini haram, ini kezaliman.
Dan seorang muslim tidak boleh menyebarkan aib, bahkan aib orang, karena itu zalim. Halas. Biarkan dia dengan aibnya, bukan urusan kita. Apalagi orang kafir. Mau punya aib tidak punya aib, orang kafir itu berakhir di mana? Halas. Ngapain kita ngurusin dia? Betul tidak jemaah? Baik. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Ini akhir perjumpaan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.